Ya, selamat siang, selamat pagi atau selamat sore semua teman-teman dan juga Pak Dadi. Pada kesempatan kali ini kelompok kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Theodorus Angelo Johannes dan saya sendiri Jason Gabriel Pratama dan yang terakhir ada Antonius Krismanto. Nah, masuk ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas latar belakangnya dulu. Gitu. Nah, seperti yang kita udah tahu, Indonesia itu adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu pulau, berkeanekaragaman suku, adat, dan budaya yang menjadi satu bagian, yaitu yang kita sebut dengan negara Indonesia. Setiap suku di negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana setiap suku mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda pula, termasuk cara bertutur bahasa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di negara Indonesia ini, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasa di keseharian kita. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan berbagai dampak, dampak positif maupun dampak negatif terhadap perkembangan tata bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul tersebut, seharusnya kita bisa menanamkan kecintaan dalam diri kita sendiri sebagai generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yang ingin kita kaji adalah yang pertama itu uh, apa pengertian dari bahasa bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Yang kedua itu bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga yaitu bagaimana mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Dan yang terakhir itu apakah pentingnya berbahasa Indonesia. Nah, selanjutnya tujuan penelitian tujuan penelitian itu sendiri adalah kita melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengertian bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui mengatasi bahasa gaul terhadap remaja, perkembangan dan pemakaian bahasa untuk mengetahui pentingnya berbahasa Indonesia. Dan yang keempat itu untuk mengetahui pentingnya berbahasa Indonesia. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Theodorus akan melanjutkan presentasi dari Jason tadi ya. Sekarang ini saya akan menjelaskan apa itu manfaat penelitian dari materi kita kali ini. Yang pertama itu kita dapat mengetahui pengertian antara pengertian dari bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Yang kedua kita dapat mengetahui pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri dan eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Selanjutnya kita dapat mengetahui mengatasi serta mengatasi bahasa gaul terhadap remaja yang ada di Indonesia khususnya, perkembangannya dan pemakaian bahasanya untuk mengetahui pentingnya berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir manfaatnya itu kita dapat mengetahui pentingnya berbahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam isi. Di sini ada dua ya, bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian bahasa Indonesia.
bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari ya, dan juga bahasa resmi negara kita, negara Indonesia ini. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia tuh mempunyai beberapa aturan khusus ya yang harus ditaati agar kita itu bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia itu dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara yaitu yang pertama itu sebagai bahasa resmi ya, sudah pasti bahasa resmi negara. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, alat penghubung tingkat nasional. Dan yang terakhir, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita beralih ke pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul itu sendiri adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tuh tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul yang biasa digunakan oleh remaja itu merupakan terjemahan, singkatan maupun plesetan dari bahasa-bahasa lain. Namun terkadang diciptakan pula kata-kata yang aneh yang sulit dilacak itu asal mulanya dari mana bahasa ini sebenarnya. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan umumnya itu kalimat tunggal ya biasanya. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek. Sehingga seringkali kita bisa jumpai ya kalimat-kalimat yang tidak lengkap dengan menggunakan struktur yang pendek. Pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang sering membuat pendengar bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan ya untuk memahami bahasa gaul tersebut. Nah, struktur bahasa gaul ini biasanya ragam bahasa gaul remaja kan memiliki ciri khusus ya seperti singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang dan akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek seperti memang. Kata memang dalam bahasa Indonesianya dalam bahasa gaul diubah menjadi emang tanpa m di depan. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan berstruktur kalimat tunggal, berbentuk elip, juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan dalam memahaminya atau dalam mengertinya. Nah, contoh-contoh bahasa gaul tuh seperti gue atau gua. Nah, ini biasa digunakan ada bahasa resmi yang kini digunakan oleh kebanyakan orang, terutama orang dari suku Betawi ya. Dari Jakarta. Untuk menyebut saya atau aku tuh biasanya mereka memakai kata gue atau gua. Kalimat ini merupakan bahasa Betawi yang telah digunakan secara luas jauh sebelum bahasa Prokem dikenal oleh orang. Selanjutnya contoh lainnya itu ada kata lu atau lo. Sama seperti gue ya, kata ini itu digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu untuk menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu atau kau begitu. Selanjutnya contoh lainnya ada kata alay. Alay. Alay itu singkatan dari anak layangan sebenarnya, yaitu orang-orang kampung yang bergaya norak, orang-orang desa yang bergaya norak ya. Anak layang, biasa kan orang-orang desa, anak-anak kampung tuh mainnya layangan ya. Jadi disingkat anak layangan menjadi alay, diambil depan-depannya. Nah, kata ini sering diidentikan dengan hal-hal yang norak atau narsis dianggapnya. Lanjut contoh berikutnya ada kata lol, LOL. Nah, kata ini belakangan ini sering dipakai terutama untuk komunikasi chatting ya, seperti di FB, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kata ini merupakan singkatan dari laugh out loud. Jadi yang berarti tertawa terbahak-bahak atau tertawa yang sangat banyak. Laugh out loud.
Oke, selanjutnya contoh lanjut ada kata lebay. Lebay ini merupakan hiperbola sih dari singkatan yang dari kata berlebihan. Jadi diubah dari berlebihan ke kata lebay. Selanjutnya ada garing. Kata ini merupakan kata bahasa Sunda yang berarti tidak lucu ya. Karena seringkali digunakan dalam pembicaraan, akhirnya kata ini pun menjadi populer di beberapa kota besar di luar Jawa Barat ya, seperti kota-kota ibu kota seperti Jakarta dan lain-lain. Selanjutnya contoh lainnya adalah kata kepo. Kepo ini merupakan kata singkatan dari knowledge everything particular object. Diambil huruf-huruf depannya dari knowledge everything particular object. K, E, P, dan O menjadi kepo. Yang artinya adalah selalu ingin tahu, orang yang selalu ingin tahu atau pengen tahu segalanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya akan membahas pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku. Dengan adanya bahasa gaul ini ya, masyarakat Indonesia tuh tidak lagi memakai bahasa Indonesia secara baik dan benar yang baku. Jadi mereka lebih nyaman atau lebih terbiasa menggunakan bahasa-bahasa gaul yang sudah tren saat ini. Selanjutnya, masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan, EYD. Mereka lebih memilih menggunakan ejaan-ejaan yang biasanya lebih tren saat ini atau lebih mudah. Atau mereka asal aja pakai, yang penting mereka menyingkat kata-katanya. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena mereka merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya mereka ini salah menganggap bahasa yang benar ya. Mereka lebih menganggap benar bahasa-bahasa gaul dibanding bahasa Indonesia yang memang baku, yang dianggap yang semestinya baik dan benar. Lalu yang keempat, masyarakat Indonesia, masyarakat remaja khususnya ya, tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dan dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain seperti surat menyurat, pembicaraan formal atau resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Yang terakhir, yang kelima, pudara rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Jadi mereka dalam berkomunikasi itu merasa lebih bangga, merasa lebih percaya diri dengan menggunakan bahasa-bahasa gaul dibanding bahasa Indonesia yang formal atau yang baku. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Nah, untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat di masa depan, nah tentunya kita tuh perlu adanya usaha untuk menanamkan dan menumbuhkan kecintaan dalam diri kita masing-masing sebagai generasi, bahwa kalau bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Nah, tugas orang tua, tugas guru, tugas pemerintah itu dituntut untuk menanamkan dan menumbuhkan pemahaman dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia ini. Nah, dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia di masa yang akan datang akan terus membaik dan terus meningkat. Nah, karena maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan masyarakat modern, seperti kita anak milenial, anak zaman now, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Nah, hal-hal yang dilakukan itu, yang pertama, ada menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Nah, dengan demikian tuh mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Nah, contohnya itu sebagai kasus ada saudara saya, dia tuh punya anak.
Nah, dari kecil dia dididik untuk belajar untuk ngomong bahasa Inggris maksudnya. Nah, oleh karena itu kan jika sampai gede anaknya ngomong bahasa Inggris, nah perkembangan bahasa Indonesianya gimana? Nah, itu contoh buruknya. Kalau contoh baiknya tuh presiden kita sendiri yang waktu rapat kemarin yang di luar negeri, lupa pokoknya rapat apa namanya. Dia ngomong di rapat luar negeri nih bareng-bareng negara-negara lain, dia ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Inggris. Nah, makanya itu sesuatu pesan tersirat untuk masyarakat Indonesia bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional itu harus diutamakan penggunaannya. Nah, yang kedua itu ada menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang dapat kita gunakan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menanamkan semangat masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul. Nah, yang ketiga itu ada pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Nah, dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar yang dilakukan para pelaku film tersebut yang diperankan oleh aktor dan aktris idola masyarakat. Nah, tentunya masyarakat luas juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai menggunakan bahasa Indonesia seperti yang idola mereka lakukan. Gitu. Yang keempat itu ada meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Nah, bisa jadi ini tuh para siswa atau mahasiswa dikasih tugas seperti tugas praktik bahasa Indonesia, pentas seni yang drama, yang kalau di SMP yang ada drama-drama ada nyanyi juga. Nah, nulis artikel, puisi. Nah, kalau di mahasiswa tuh kalau di TSM kita ngeskripsi gitu loh. Nah, dengan praktik-praktik tersebut dapat mengembangkan kreativitas berbahasa Indonesia dan juga membiasakan kita untuk berbahasa Indonesia. Nah, seperti yang Pak Dadi bilang, kalau orang yang sering baca kutipan atau baca novel, nah pasti kan gampang membuat skripsi. Karena dia tuh sudah terbiasa dengan bahasa sastra. Nah, udah terbiasa sama bahasa tulisan, bukan bahasa gaul. Nah, berbeda dengan orang yang chat WA tiap hari, sosmedan, nah itu kan kayak menggunakan bahasa gaul gitu. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya berbahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu bahasa Indonesia merupakan bahasa yang lahir dengan keberagaman suku, adat, ras, golongan, dan agama. Indonesia tuh memiliki lebih dari 700 bahasa. Nah, dengan keberagaman tersebut, Indonesia memerlukan satu bahasa yang bisa dimengerti semua warga negara dan menjadi pemersatu bangsa. Nah, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini tuh sama aja contohnya kalau kayak bahasa Inggris sebagai bahasa internasional kan. Nah, kalau di Indonesia itu bahasa Indonesia. Nah, ada lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan sebagai menjadi alat ucap yang digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa, baik menggunakan bahasa secara lisan maupun tulisan dan bahasa tubuh. Nah, ada sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Nah, ini tuh berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, watak kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, karena fungsi yang demikian itu, maka kita harus menjaga jangan sampai kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, nah dapat kita simpulkan bahwa bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara di bidang bahasa. Nah, bahasa gaul itu sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaannya
karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Nah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Nah, Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kita. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya?